Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi 3.2 dalam Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu materi struktur teks deskripsi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari pelajaran struktur teks deskripsi, diharapkan kalian mampu mengenal bagian-bagian atau struktur teks deskripsi. Setelah kalian mengenal, nantinya diharapkan kalian bisa menelaah bagian-bagian atau struktur dalam teks deskripsi. Artinya, kalian bisa menganalisis struktur apa saja yang terdapat di dalam salah satu teks deskripsinya, gitu. Kemudian, apa itu struktur teks deskripsi? Apa sih struktur teks deskripsi itu? Apa itu struktur teks deskripsi? Nah, sebelumnya coba cermatilah teks deskripsi berikut. Teks deskripsi ini ada juga di buku paket. Kalian juga bisa membukanya di buku paket. Tapi pada kesempatan kali ini akan Ibu bacakan. Judulnya adalah Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja, selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, menurut contoh yang tertera pada tayangan ini dan pada buku paket, rumah Tongkonan di bagian awal ini merupakan termasuk ke bagian identifikasi karena berisi nama objek, lokasi, atau berisi gambaran umum objek. Objek yang dideskripsikan pada teks ini adalah tentang rumah Tongkonan. Nah, menurut kalian, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi tersebut? Ini silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Silahkan kalian mengira-ngira dulu, menerka-nerka dulu apa yang dimaksud dengan identifikasi berdasarkan dari teks yang sudah Ibu bacakan barusan, ya. Baiklah, Ibu beri waktu kalian sekitar 30 detik. Ibu ulangi pertanyaannya. Menurut kalian, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Menurut kalian, apa identifikasi itu? Sederhananya seperti itu, ya. Baik, silahkan kalian pikirkan jawabannya. Kalian terka-terka dahulu saja jawabannya, kemudian kalian tuliskan di buku catatan kalian jawabannya itu apa. Sudah mencatatnya? Mengerjakan sedikit kuisnya sudah? Ya?
Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke selanjutnya. Masih mencermati teks deskripsi berikut. Ini bagian lanjutan dari teks rumah tongkonan tadi, tapi ini bagian keduanya. Nah, akan Ibu bacakan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan api. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, pada bagian kedua ini di dalam teks rumah tongkonan ini disebut sebagai deskripsi bagian karena menurutnya bagian deskripsi bagian ini berisi tentang perincian bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Jadi ini berisi tentang rincian. Begitu. Nah, setelah Ibu bacakan teksnya, kira-kira apa nih? Ada pertanyaan juga. Kalian masih boleh menuliskan jawabannya di bawah jawaban yang kuis yang sebelumnya ya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Nah, kata bagian ini kan kita namakan sebagai bagian deskripsi bagian. Nah, menurut kalian, apa ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian itu? Apa sih deskripsi bagian itu? Nah, menurut kalian apa deskripsi bagian itu? Silahkan kalian tuliskan jawabannya. Kalian terka dulu jawabannya. Kalian boleh mengutarakan isi pikiran kalian tentang arti dari deskripsi bagian berdasarkan contoh teks yang sudah Ibu bacakan barusan. Silahkan kalian tuliskan jawabannya di buku catatan kalian. Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk menuliskan jawaban. Baik, sudah menuliskan jawabannya semuanya? Oh, belum. Ada yang belum ya? Baiklah, masih Ibu tunggu. Apa itu deskripsi bagian? Apa arti dari deskripsi bagian? Baik, sudah semuanya? Ya, kita lanjutkan. Ini masih tentang mencermati teks deskripsi berikut. Ini lanjutan bagian ketiga dari teks rumah tongkonan. Akan Ibu bacakan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik.
rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Pada bagian ini, bagian ketiga ini di dalam teks deskripsi, ini disebut sebagai bagian penutup karena berisi tentang kesan umum dari penulisnya, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan penutup atau simpulan pada teks deskripsi yang sudah Ibu bacakan tadi? Nah, teks deskripsi juga selain dia disebut pada bagian ketiga ini, selain dia disebut sebagai penutup, dia juga disebut sebagai simpulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penutup atau simpulan pada bagian teks deskripsi ini yang sudah Ibu bacakan tadi? Menurut kalian itu apa? Silahkan kembali tulis jawaban kalian di buku catatan di bawah pertanyaan yang kedua tadi ya. Apa yang dimaksud dengan bagian penutup atau simpulan pada teks deskripsi ini? Menurut kalian itu seperti apa? Silahkan terka-terka dulu jawabannya. Silahkan kalian utarakan apa yang ada di dalam pikiran kalian untuk menjawab pertanyaan sederhana ini. Apa sih penutup atau simpulan dalam teks deskripsi itu? Baik, Ibu beri waktu kalian 30 detik ya nak. Silahkan kalian menerka-nerka dulu jawabannya. Baik, sudah ya semuanya. Nah, jika sudah, kita bahas satu per satu apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, kita mulai dari struktur menurut KBBI. Kita mulai dari kata struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Yang kedua, artinya yang disusun dengan pola tertentu. Struktur juga memiliki arti pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Dan yang keempat, struktur merupakan ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kata struktur teks di dalam teks deskripsi adalah 1. Ketentuan pola bagian-bagian dalam penulisan atau penyusunan teks deskripsi. Yang kedua, bagian-bagian yang harus ada dalam penulisan atau penyusunan teks deskripsi. Nah, pengertian struktur menurut KBBI ini silahkan kalian tulis. Yang ditulis adalah bagian yang ini saja. Struktur itu artinya yang pertama, ketentuan pola bagian-bagian dalam penulisan atau penyusunan teks deskripsi. Yang kedua, struktur merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam penulisan atau penyusunan teks deskripsi. Seperti itu. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian ya materinya. Baiklah, kita lanjutkan. Struktur teks deskripsi itu terdiri menjadi 3. Yang pertama ada disebut sebagai bagian identifikasi. Yang kedua ada disebut dengan deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada penutup atau simpulan. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada penutup. Nah, yang pertama identifikasi. Identifikasi adalah bagian gambaran umum teks deskripsi. Mengapa ini dinamakan sebagai gambaran umum? Karena pada bagian identifikasi itu biasanya dituliskan nama objek yang dideskripsikannya. Nah,
Biasanya nama objek yang dideskripsikan pada bagian identifikasi itu dimulai dengan misalnya tadi rumah tongkonan adalah. Nah, dimulai dengan seperti itu. Kemudian misalnya ada ibuku seorang wanita yang baik. Nah, itu berarti mendeskripsikan gambaran objeknya. Atau misalnya si Bagas kelinciku. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dijelaskan objeknya itu dijelaskan siapa objeknya. Ada juga misalnya kamu mau mendeskripsikan tentang boneka panda. Boneka panda kesayanganku adalah boneka bla 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 bla. Nah, dibuat seperti itu. Jadi kata kuncinya itu biasanya ada kata adalah, ada kata merupakan, ada kata yaitu. Di bagian awal pada teks deskripsi ini disebut sebagai identifikasi. Selain itu, juga pada bagian identifikasi ini berisi tentang lokasi. Lokasi objek itu dideskripsikan. Misalnya kalau objek itu dia adalah suatu tempat, maka ini berisi lokasi. Terus juga tentang sejarah lahirnya. Sejarah lahirnya itu adalah atau latar belakangnya itu seperti apa. Kalau misalnya kamu mendeskripsikan tentang tempat, maka lahirnya tempat tersebut itu seperti apa sih? Kalau kamu mendeskripsikan tentang benda, lahirnya benda itu seperti apa? Misalnya kamu membelinya atau kamu diberi, seperti itu. Kemudian ada juga dalam bagian identifikasi ini yaitu makna namanya. Namanya itu artinya apa sih? Nah, ini ada pada bagian gambaran umum atau pada bagian identifikasi. Kemudian ada juga pernyataan umum tentang objeknya. Misalnya seperti tadi, ibuku adalah wanita yang baik. Itu kan umum. Wanita baik itu banyak jenisnya. Banyak rinciannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Tanggapan subjektif itu artinya bahwa rincian objek yang dituliskan pada deskripsi bagian ini tergantung penulisnya siapa. Misalnya si A dan si B sama-sama mendeskripsikan tentang kucing kesayangan. Tetapi si A mendeskripsikan kucing kesayangan berwarna putih, sedangkan si B mendeskripsikan ciri-ciri kucing kesayangan berwarna kuning. Mengapa berbeda? Padahal keduanya adalah sama-sama kucing. Karena si A, pandangan subjektifnya atau milik si A-nya itu dia kucingnya berwarna putih, sedangkan milik si B dia kucingnya berwarna kuning. Atau misalnya seperti ini. Sama-sama mendeskripsikan tentang buku tulis. Si A mendeskripsikan buku tulis adalah buku yang digunakan untuk menulis, sedangkan si B buku tulis biasanya digunakan untuk membuat cerita. Misal seperti itu. Berbeda kan pandangannya? Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda walaupun pada benda yang sama. Nah, ini disebut sebagai tanggapan subjektif. Pada deskripsi bagian, ini biasanya berisi perincian yang dapat dilihat. Biasanya ini ada indera penglihatan, ada majas, pokoknya rincian-rincian itu semuanya masuk pada bagian deskripsi bagian. Selain itu juga bisa berisi perincian yang bisa didengar. Juga bisa berisi perincian yang diamati oleh si penulisnya gitu, yang bisa dirasakan melalui dengan pengamatan objek seperti itu. Jadi pada deskripsi bagian ini biasanya ditulis rincian-rincian dari objek yang dideskripsikan. Kalau di bagian identifikasi tadi dijelaskan arti nama, sejarah lahirnya, lokasi, seperti itu. Kalau di bagian deskripsi bagian ini dijelaskan rincian yang lebih rinci lagi. Jadi kalau misalnya kamu mendeskripsikan tentang kota Jakarta, di bagian identifikasi kamu cukup menjelaskan kota Jakarta adalah apa, namanya, arti nama, lokasinya,
hal-hal yang bersifat umum saja. Tetapi di deskripsi bagian kamu menjelaskan Kota Jakarta terdiri dari 5 kota administrasi ditambah 1 kota pendukung, misalnya seperti itu. Misalnya nih ya, seperti itu. Jumlah penduduk di Kota Jakarta mencapai berapa ribu jiwa, misalnya seperti itu. Gitu ya nak, paham ya? Nah selanjutnya, deskripsi bagian ini dibagi berdasarkan beberapa jenis. Jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian yang pertama, ini bisa dilihat juga di buku paket ya nak ya. Deskripsi bagian yang pertama itu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Jadi ini berdasarkan ruang. Kalau kamu mendeskripsikan orang, berarti berdasarkan bagian tubuhnya dulu. Misalnya kamu dari kepala, ke tangan, ke bagian kaki, seperti itu berurutan. Jadi kalau bagian ruang ini dideskripsikannya secara berurutan. Dari depan dulu, dari tengah, kemudian belakang, atau depan, tengah, samping, dan belakang. Pasti berurutan seperti itu. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalnya berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak dan pasirnya, seperti itu. Jadi masih sama seperti tadi. Kalau tadi harus berurutan, kalau ini bisa per bagian-bagian yang menurut kamu menarik. Misalnya menurut kamu yang menariknya bawah lautnya, maka dideskripsikan dimulai dari bawah lautnya. Kemudian kamu menarik juga bagian bibir pantainya, berarti dideskripsikan bagian pantainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, masuk ke inti dan kemudian ke penutup. Misalnya gini, ini biasanya mendeskripsikan tentang suatu acara. Nah, ketika mendeskripsikan suatu acara, maka akan dimulai dari awal acaranya seperti apa, puncak acaranya seperti apa, kemudian rangkaian keseluruhan acaranya seperti apa, dan terakhir ke bagian penutup acaranya seperti apa, begitu. Terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, kalau pemfokusan ini itu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya kamu mendeskripsikan tentang Kota Jakarta. Yang paling kamu sukai tentang Kota Jakarta adalah taman-taman di Kota Jakarta. Maka kamu mendeskripsikan bagian taman-tamannya saja, seperti itu. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian ini bisa kamu lihat di buku paket. Kemudian nanti kamu tulis di buku tulis ya. Semua materi yang sudah Ibu sampaikan pada video ini kamu catat di buku catatan. Dimulai dari pengertian struktur, rincian strukturnya, ada identifikasi, deskripsi bagian dan penutup. Kemudian ada ada jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian, itu semuanya dicatat karena itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, terakhir di bagian penutup atau simpulan itu berisi kesan umum yang ditulis oleh penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi pada bagian penutup atau simpulan ini kan kamu sudah menulis teks deskripsi secara keseluruhan. Kemudian apa sih yang timbul, kesan apa sih yang timbul dalam diri kamu tentang objek yang kamu deskripsikan itu, maka kamu tulis di bagian penutup seperti itu. Nah, jika ingin bertanya silahkan disampaikan di forum Google Classroom atau di WhatsApp grup ya anak-anak ya. Ibu harap semuanya bisa paham tentang penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, terakhir bagian refleksi atau lembar kerja. Lembar kerja ini ada di Google Classroom. Petunjuk pengerjaannya,
Pertama, kamu buka dan kemudian masuk ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Setelah itu, kamu klik di bagian tugas atau bagian notifikasi paling baru ya. Selanjutnya, kamu kerjakan pertanyaan yang diajukan dalam tugas, dijawab langsung di link yang tersedia. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.